Iblis pada panik semua kan. Saya memberi data. Jangan Anda yang panik, baru saya yang menjelaskan diturunkan. Gimana ini? Ya karena Anda itu menyalahi isi Bible-mu sendiri. Malulah Bang Handi. Sekarang saya tanya, saudara, dengarkan saya. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ya, kenapa? Dan berkata, akulah Yesus. Ya, kenapa? Itu digenapi siapa? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Makhluk iblis yang datang mengaku sebagai Yesus selain kepada Paulus, kalau bukan Paulus. Tunjukkan ke saya. Ada nggak lagi manusia? Apa? Maksudnya selain kepada Paulus, siapa? Mau bukti juga kepada orang lain yang misalnya. Iya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus selain Paulus? Siapa yang pernah bertemu dengan makhluk penyesat mengaku Yesus selain Paulus? Siapa? Kok makhluk penyesat? Kaulah yang Bahlul. Yesus berkata, saudara Bahlul dengarkan. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Itu loh. Berarti kalau Anda percaya kepada Yesus, akan ada penyesat. Iya, jadi begini. Kalau Anda bertanya artinya Anda tidak paham ya. Kalau sudah dijelaskan kayak penjelasan. Coba. Ada nggak kamu menjawab? Ada tidak kamu menjawab? Kalau sudah dijawab, kamu diam. Ada tidak kamu menjawab pertanyaan saya? Di mana penyesat itu? Di mana penyesat itu? Dan kepada siapa penyesat itu mengaku Yesus? Silakan Anda jawab. Coba. Yesus sudah berkata bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak penyesat. Pada hari terakhir kan penyesat. Bukan hari terakhir di situ, Bung. Dia mengatakan waktunya sudah dekat. La haula wala quwata illa billah. Dengar lu semua. Kamu bisa mendengar nggak kalau orang menjawab? Kamu bisa mengerti nggak pertanyaan saya? Kamu bisa ngerti nggak? Kamu nggak mengerti jawaban. Tolong kamu yang tidak paham Bibelmu. Kenapa? Karena kamu itu tidak gunakan otak. Kamu nggak gunakan otak. Kamu diam kalau ya, kamu yang diam, kamu yang turun kalau perlu. Ngapain kau di sini? Kau ke gereja, colok pantat pendeta biar kau waras. Juma jangan dusun. Di sini lagi. Kamu lagi, kutanya samamu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kapan penyesat itu datang mengaku Yesus? Dan kepada siapa penyesat itu datang mengaku Yesus? Jawab. Dan apa akibatnya setelah penyesat itu datang mengaku Yesus? Iya, itu kan ilmu cocokologi aja tuh. Iya, sekarang jangan cocokologi. Sekarang Anda tinggal tunjukkan penyesat yang datang mengaku Yesus itu di mana? Belum datang, belum ada. Hah? Belum ada. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu Yesus asli. Dari mana Anda bisa tahu bahwa itu Yesus asli? Ya, yakin. Yakin kenapa? Dari mana? Siapa yang ngajarin Anda bahwa itu adalah Yesus asli yang datang? Yang ngajarin siapa? Pernah Yesus mengajarkan aku akan datang kepada Paulus? Pernah? Lalu yang berkata yang datang ke Paulus itu bukan Yesus siapa? Kan Yesus sudah mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku Yesus dan berkata akulah Yesus.
Lalu Bang Juma mengatakan, dan satu-satunya makhluk yang pernah datang mengaku Yesus adalah yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada penulis di Pulau Patmos. Setelahnya ada enggak? Itu kata itu perintah Yesus untuk berjaga-jaga. Lah, makanya orang Yahudi percaya enggak kepada Paulus? Gini bang, itu tadi di Matius 10:18 di mana ada kata bintang timurnya di situ? Kan nggak ada bang. Memang tak ada bintang timur, tapi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa cahaya tak kagak? Kutanya samamu. Iya cahaya. Nah itu sama. Lalu apa yang kamu di Lukas 10 ayat 18? Iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Astrope, cahaya. Yang datang kepada Paulus berupa apa? Iya, di situ nggak ada kata bintang timurnya. Saya tanya berupa apa? Anda kan menolak bintang timur tadi, Anda tolak. Helal bin Zakar Anda tolak. Anda katakan saya cocokologi. Oke, kita lepaskan itu. Sekarang cocokologi enggak ketika Yesus mengatakan iblis jatuh ke bumi berupa cahaya, yang datang kepada Paulus berupa cahaya. Itu cocokologi? Apakah yang bertemu dengan Paulus adalah bintang timur? Cahaya. Ya. Cahaya. Karena abang bilang tadi bintang timur kan. Bintang timur itu ketika yang datang di Pulau Patmos. Akulah Yesus dari tunas Daud, sang bintang timur gilang gemilang. Tuh, itu siapa? Gimana ayatnya bintang timur bertemu dengan Yesus? Dia bertemu dengan Paulus. Loh. Yang bertemu dengan penulis di Pulau Patmos itu siapa? Kita jangan lari ke situ dulu bang. Tadi kan abang bilang berupa cahaya bertemu dengan Paulus. Nah abang bilang bintang timur adalah iblis. Apakah yang datang kepada Paulus timur? Itu iblis, sudah titik. Ya, lu mau apa? Lu mau apa? Yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Lu mau apa? Kalau sekedar cahaya. Apakah yang bertemu dengan Paulus adalah bintang timur? Sabar dulu. Enggak terima. Enggak terima kalau yang datang kepada Paulus itu adalah iblis. Enggak terima. Iya. Apa alasannya Anda enggak terima? Bintang timur. Sabar dulu. Apa terima kenapa? Apa hak Anda mau menyatakan itu? Karena kalau iblis pasti dia mengajarkan Yesus. Coba saya tanya sama kalian. Ketika Anda mengatakan itu adalah Yesus, di dalam Kisah Para Rasul nomor 11, malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya, sama seperti kalian melihat Yesus naik ke langit. Ketika Yesus naik ke langit lengkap dengan jasadnya, sama seperti datangnya kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Kata siapa? Kata malaikat. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ada jasad nggak? Ada jasad nggak? Macet. Ayo, kamu mau bantah malaikatmu? Malaikatmu berkata loh. Jasad yang mana nih bang? Jasad yang mana? Jasadnya Yesus. Dia akan datang lengkap dengan jasad ke bumi untuk yang kedua kalinya. Kata siapa? Kata malaikat. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Ya memang betul. Nih saya sebagai Kristen. Dengan jasadnya dia akan datang. Sekarang yang datang kepada Paulus itu ada jasad nggak? Macet. Kan sudah dijelaskan. Nggak ada, jawab nggak ada jasadnya. Berarti itu siapa? Tribones. Itu siapa? Iya, itu siapa? Pertanyaan saya, itu siapa? Ingat, Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Iblis dikatakan oleh Paulus jatuh ke bumi berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus dan hanya berupa cahaya. Sedangkan Yesus nanti datang lengkap dengan jasad. Jadi yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus yang datang kepada Paulus. Anda mengatakan Yesus. Iblis yang datang kata Yesus mengaku dengan menggunakan nama siapa? Mengaku siapa dia? Di mana ayatnya?
Dari tadi kutunjukkan Lukas 21 nomor 8. Tuh, penafsiran saja. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Akulah Yesus. Tuh, Itu siapa? Mulai jadi. Ciri-ciri cuma. Itu siapa? Ada malah malah sama anaknya. ada malah Itu siapa? Yang mengaku Yesus itu siapa? Ayo. Ini cuma. Itu siapa yang mengajarkan kalian menyembah manusia? Itu siapa? Ayo. Yang mengajarkan kalian makan babi itu siapa? Yang mengajarkan kalian ibadah minggu itu siapa? Ayo. Yang mengajarkan kalian masuk ke gereja itu siapa? Yang mengajarkan kalian menyembah anak Maria itu siapa? Jawab. Nah, biasanya kalau iblis yang suka ngomong kayak gini, aslinya Itu siapa? Satu orang dulu yang bicara, kebanyakan yang bicara. Satu-satu. Ayo. Ya habis nyerocos terus. Ya. Itu siapa yang datang mengaku Yesus? Itu siapa? Yesus sendiri. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Menurut hikmat dari Tuhan. Nenekmu kiper. Hah? Mau ngomong apa kamu kalau saya ngomong gitu? Ngomong apa? Tuhan yang mana? Tuhan yang mana yang mengatakan Yesus datang dalam bentuk cahaya? Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Sedangkan sendiri. yang datang, Yesus berkata iblis datang dalam bentuk cahaya. Yang datang kepada Paulus dalam bentuk cahaya. Iblisnya datang dengan memakai nama Yesus. Dan yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus. Lalu itu siapa? Anda mengatakan Yesus. Sementara malaikat mengatakan Yesus datang kedua kalinya nanti lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Lalu itu siapa? Nggak ada ditulis lengkap dengan jasad. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Karena ketika Yesus bertemu dengan Paulus itu bukan kedatangannya yang kedua kali. Nah, lalu kedatangan yang keberapa? Hayo. Ngarang kan? Ngarang. Di situ adalah Yesus Kenapa mengutus urusanmu? Paulus sebagai Ajarkanlah rasul. kitabmu. Gitu. Kenapa? Ya karena agama Kristen ini dipakai untuk menyesatkan manusia. Kalau saya tersesat urusanku masuk neraka. Ya kalau kau sendiri nggak apa-apa. Masalahnya kitabmu banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran. Coba kau kembalikan dalam bahasa Yunani aja. Jangan kau pakai istilah Al-Quran. Selesai, silakan dengan nerakamu. Tapi kitabmu kau pakai topeng keislaman. Paham? Derita lu mau masuk neraka, terserah, itu derita lu, bukan urusan gue. Tapi selama Bibelmu masih menggunakan istilah Islam untuk menyesatkan orang masuk ke neraka, aku tidak terima. Kembalikan istilah-istilah kitabmu dalam bahasa Yunani. Jangan kau pakai istilah Al-Quran supaya ketahuan bahwa agamamu yang agama setan. Sekarang nggak ketahuan. Kenapa? Karena kamu masih menggunakan istilah Al-Quran. Coba kau katakan Yesus adalah anak dewa, kami tepuk tangan dong. Tapi di kitabmu mengatakan Yesus adalah anak Allah. Pura-pura kalian baca anak Allah, ya kan? Kalian menyembunyikan identitas Allah dengan mengucapnya Allah. Kenapa demikian? Karena ajaran setan. Coba kau jujur menggunakan bahasa Yunani. Yesus adalah anak Theos. Theos Indonesianya adalah dewa. Berarti Yesus adalah anak dewa. Emang lu siapa gue pikirin? Emang lu siapa gue urusin? Mending saya nonton Indonesia lawan Arab Saudi 2-0 daripada saya mikirin lo. Tapi karena kamu punya agama menggunakan cara-cara setan dalam mengajarkannya, maka saya tampil di sini untuk menghalau gerakan iblis memurtadkan umat Islam dari Islam. Paham? Paham Ibu? Iya Paman. Ayo, siapa yang ngajarin kalian menyembah kepada anak orang bernama Yesus? Ada Tuhan mengajarkan itu? Ada Nabi mengajarkan itu? Tak ada. Makhluk yang datang kepada Paulus lah yang mengajarkan kamu. Cuma mulutmu terlalu banyak kotor. Ini dari tadi urusannya mulut terus. Nggak ada hakmu Juma. Kok nggak ada hak saya? Baca dirimu. Ada hak saya, jelas kok.
Di dalam Al-Quran Tidak saya ada sudah jelas hakmu, dikatakan. siapa yang mengangkat kamu menjelaskan Bible saya? Loh, Al-Quran saya membahas Bibelmu kok. Kamu kenapa? Siapa suruh datang duluan? Makanya yang belakangan membahas yang lebih dulu. Nggak diskusi pakai data aja deh, jangan pakai congor-congor apa. Pakai Iya, data. betul. Coba jelaskan menurut Bang Juma Matius ayat 28 ayat 28 18 itu maksud Bang Juma itu bagaimana coba? Ya, itu kapan munculnya kata-kata itu? Beritakanlah Injil, jadikanlah seluruh bangsa. Itu kan? Coba Bang, gini aja Bang. Kita pakai data Bang. Kita pakai data Bang ya. 28:18 kepadaku diberikan kuasa gitu. Siapa ini? Siapa ini yang ingin menyamai yang maha tinggi? Siapa? Siapa yang mau menyamai yang maha tinggi ini siapa? Siapa ini? Siapa ini? Kutanya samamu. Makhluk apa yang ingin menyamai? Dengarkan dulu, hei. Makhluk apa yang ingin menyamai yang maha tinggi? Kutanya samamu. Makhluk apa? Jawab. Di mana di Alkitab? Diam dulu kau, ini dulu Cisco dulu satu-satu. Kan saya tanya sama kalian, saya ditanya Matius 28 nomor 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa yang makhluk ini? Siapa makhluk ini yang ingin menyamai Sang Yang Maha Kuasa? Itu siapa? Kalau memang Siapa? Tuhan Yesus. Itu katamu, itu nenekku yang berkata samamu. Sekarang pertanyaan saya sederhana loh, sederhana. Kalau Anda mengatakan Yesus ingin menyamai yang maha tinggi, betullah bahwa Yesus itu apa? Yesus itu apa? Yesus itu apa? Iblis. Yang kau sembah siapa? Di mana Lucifer berkata, akulah itulah yang bintang diterangkan timur. Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Setannya keluar tapi nggak Di bisa. mana di Alkitab Lucifer berkata, akulah bintang timur. Apanya? Iblisnya. Yesaya Lucifer berkata- 14. Iya, di mana ayatnya? Lucifer berkata, akulah bintang timur. Yesaya 14. Kalau kita pakai data Wahyu tadi jelas di Wahyu 22. Wahyu itulah yang Lucifer itu kan jelas. Ada nggak yang bisa buka data? Dinda Ardiansa, buka data dong. Itu kan Yesaya 14 dong. Bintang timur itu apa di situ, Dek? Biar orang ini bisa diselamatkan. Diam dulu yang lain. Kita baca. Yesaya Diam dulu yang lain, buka data. Diam dulu yang lain. Saya nggak dengar, aku nggak dengar. Aduh, nggak dengar. Yesaya 14. Oke, siap Gurunda. Yesaya. Bentar ya, Yesaya. Akhlak si Juma ini pintar beragama Sabar tapi dulu. dia tidak akhlaknya jauh. Yesaya 14. Bagaimana saya mau berakhlak yang kubahas Bible? Bodoh. Nomor berapa Gurunda? Orang bahlul. Cari Juma. Kalau mau berbicara mengenai akhlak itu bahas Al-Quran. Kalau mau Bible yang dibahas, belum lagi lubang janda, lubang perempuan lah, entah apa lagi. Tidak mengajari kamu akhlak. Tidak mengolah kau kasar. Memang ada akhlak di Kristen. Kau belajar akhlak di Kristen itu dari mana? Kau belajar akhlak di Kristen? Dasar setan. Ayo Dinda, nomor 14, Yesaya 14. Nomor Yesaya 14 nomor berapa Gurunda? Iya, sang bintang timur ini itu diterangkan di data nomor 14-nya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan dan menyamai yang maha tinggi. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iya, Terus mana di situ Lucifer berkata? sabar Nggak dulu. ada Lucifer berkata di situ. Nomor 12-nya Dinda, nomor 12-nya. Nomor Langsung 12, masuk ke KJP-nya nanti, iya. Siap. Wah, engkau sudah jatuh. Ada wahnya juga. Dari langit, hai bintang timur. Ini putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Nah, itu siapa Di itu? situ? Di mana di situ Lucifer berkata, akulah bintang timur. Lah ini dalilnya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Iya, mana nggak ada di situ, nggak ada. Itu hai bintang timur. Coba Lucifer KJP, berkata versi di situ. KJP-nya. Kalau di Wahyu 22:16 jelas Yesus berkata. Itu Yesus, "Akulah itu makhluk, makhluk itu mengaku Yesus. Iblisnya mengaku Yesus. Dah, selesai. Kim Jam versionnya ya. Versi ini ya Bunda ya, Gurunda ya, Iya, KJV ya. Siap. Nah ini.
How art to fallen from heaven? Oh, Lucifer. Itu apa? Oh, mau cari kan? Nah tuh, pelototin tuh baik-baik tuh. Siapa itu? Lucifer berkata, siapa akulah ini? bintang timur. Iya. Siapa ini? Lucifer ini siapa? Aku tanya dulu samamu. Iya, mana pengakuan Ku tanya Lucifer, dulu akulah samamu, bintang Lucifer timur. itu apa? Nggak ada di situ, nggak ada di situ. Lucifer itu apa? Kuat sekali iblisnya orang ini. Lucifer itu apa? Iya, di mana di situ? Dia berkata, Itu akulah Lucifer bintang sudah timur. tertulis. Kau tanya pula mana-mana. Ada di situ. Itu susah kau itu. Lucifer itu setahu saya bahasa Bugis, Bung. Oke, jangan kau cari dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani Helal bin Zakar, bahasa Bugisnya Lucifer. Kalau bahasa Makassarnya Nenek Mukiper. Susah kali kau ditanya. Pararang, salah juga main jawab. Pararang kalau bahasa Inggrisnya. Iya, itulah dia. Tiba-tiba saja ada Lucifer mengaku di Wahyu 22 nomor 16. Akulah Lucifer. Itu gimana sih orang ini? Terlalu kuat. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah sekutu-sekutunya. Siapa ya? Orang-orang kafir ini lah. Udah kebongkar, udah ditanya, tapi yang mempertahankan itu saudara-saudaranya. Di mana ayatnya Lucifer berkata, akulah bintang timur? Ini menurut saudara nih, menurut saudara, apakah ini masih kurang datanya di dalam Yesaya 14 kitabnya Yahudi? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, hai Lucifer, hai iblis. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, si iblis ini berkata dalam hatinya, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku dan mengatasi bintang-bintang. Secara eksplisit udah kau turun, kamu turun, kamu ke gereja, jilat pantat pendeta biar kau sehat. Susah dialog sama anggota Lucifer. Namanya setan, kita ajak diskusi. Ini divalidasi sebenarnya oleh kitab mereka sendiri loh itu. Iya, betul. Bintang timur ini siapa? Ini kan di Alkitab Sabda ini. Iblis. Masa masih mau dibantah terus? Bintang nama timur. Latinnya adalah Lucifer. Lucifer. Di sini juga Silakan dijelaskan. Cisco ditanggapi tuh, Cisco tahu kau yang bertanya. Iblis. Iya, saya apapun alasannya, saya tetap berpendiri pada ayat Matius ayat 28 18 itu. Ya justru itulah iblisnya ingin menyamai yang maha tinggi. Dia mengatakan kepadaku diberi kuasa di dunia dan di surga. Itu siapa? Yang mau menyamai yang maha tinggi itu siapa? Di dalam Yesaya 14 ini itu siapa? Berarti menurut Bang katamu Juma, Yesus. Nanti kalau bukan, menurut Bang Juma nanti pada hari penghakiman itu yang datang itu iblis berarti. Oh bukan, itu Yesus yang asli yang datang. Makanya kalian diusir. Itu bukan Yesus, iblis. Yesus itu kan dengarkan saya, Bung. Dengarkan saya, Bung. Yesus itu sudah berpesan. Aduh, susah kan otakmu nggak berfungsi. Iblisnya datang mengaku Yesus. Kalian menyembah makhluk bernama Yesus. Kalian sujud, kalian bermujizat, kalian bernubuat dengan menyembah nama makhluk yang mengaku Yesus itu. Ketika Anda bertemu dengan Yesus yang asli, Yesusnya mengatakan apa? Aku tidak mengenal kalian. Yang kalian sembah selama ini siapa? Yesus, Bang. Loh, Yesus yang mana? Aku tidak pernah mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Itu kata Yesus yang asli. Yang Anda sembah itu Yesus palsu. Makanya kalian tidak dikenali. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kenapa kalian diusir? Karena kalian menyembah yang palsu. Siapa itu? Makhluk halus yang datang, yang Yesus katakan sebagai penyesat dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada iblis penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Berarti ada iblis yang datang mengaku Yesus. Iblisnya ketika datang mengaku Yesus melalui Paulus mengajarkan ajaran iblis. Apa yang terjadi? Lahirlah agama Kristen.
Coba kau tunjukkan dalilnya di mana firman Tuhan di agama Yahudi mempersembahkan darah manusia untuk penebus dosa. Ada? Ada? Tidak ada. Lalu siapa yang mengajarkan Kristen menebus dosa dengan darah manusia? Siapa? Makhluk yang tadi yang datang kepada Paulus, merasuki Paulus. Di mana buktinya Paulus itu dirasuki oleh iblis? Baca Matius 12. Nomor berapa, Bang Suma? Nomor 38 sampai nomor 40. Baca. Kok bisa Paulus di situ? Iya, karena dia orang Farisi, dan memang dikatakan bahwasanya orang Farisi ini adalah angkatan jahat. Matius 12 sangat jelas menerangkan itu, Bung. Saya tidak ngadi-ngadi, saya tidak ngarang bebas, saya berbicara berdasarkan data. Di kitab Anda itu jelas dikatakan demikian adanya. Jadi kalau Anda hari ini menemukan diri Anda tidak beribadah sama seperti orang Yahudi, bahkan ibadah Anda tidak bersama dengan ibadahnya Yesus, itu karena Anda mengikuti iblis. Matius 12 43 sampai 45 Anda baca. Itu siapa? Coba Dinda Ardiansa, boleh nggak? Dinda Ardiansa baca aja. Karena Matius Dinda Ardiansa ini EQ-nya tinggi. 12 43 sampai 45. 12. Tunggu kuruna. Aduh, Matius 12 43 sampai 45 Gurunda. Ya. Oke. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat yang tandus. Bunyi apa ini? Gurunda, izin. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Itu Yesus berbicara tentang orang hidup zaman kapan? Ini suara apa ya? Suara apa ini, Bunda? Bang Zuma. Udah aman. Yesus di situ berbicara terkait dengan angkatan manusia yang hidup di kapan, tahun berapa? Kok bisa? Yang telepon mungkin Anda. Saya nggak ada. Longgar kali singkatnya. Aman. Lanjut. Gangguan Lucifer datang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dinda Ardiansa. Ini menurut Yesus angkatan jahat ini itu kapan terjadinya? Yang pas waktu Yunus itu, tanda Yunus itu, Bunda. Iya, betul. Berarti angkatan jahat ini yang kerasukan roh setan ini itu seangkatan Yesus atau seangkatan Nabi Muhammad? Yesus. Nah, tuh pintar. Bisa nggak, Pak? Tuhan kalau mati, kalau Tuhannya mati, bisa nggak Tuhan aktivitas ketika mati? Ya dia bisa turun ke dalam kerajaan. Berarti nggak mati berarti. Inilah kenapa Dia mati di kayu salib. kenapa orang kafir itu kekal di neraka. Dia kan Tuhan, dia bebas. Karena ini mereka Kenapa, mengatakan kenapa pencipta langit dan bumi itu mati. Ini ajaran setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Itu hanya setan yang menginginkan Tuhan mati sehingga setannya duduk sebagai pengganti. Kau itu pengikut setan. Mana ada pencipta langit dan bumi itu mati? Aku pengikut Yesus, Zulkifli, bukan pengikut setan. Kalau Anda pengikut Yesus pernah nggak mengajarkan Tuhan mati? Dia pernah mengatakan dia akan mati. Ya, dia mati karena dia manusia. Yang saya tanya, pernah nggak Yesus mengajarkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu mati? Dia pernah mengajarkan karena kasihnya dia mati. Apa pula kasih apa pula? Benar, di dalam kitabnya orang Yahudi 32 nomor 39 dikatakan Tuhan itu maha hidup. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 Tuhan
tidak disentuh oleh kematian. Tidak ada satu manusia pun yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak bisa melihatnya. Padanya hidup yang kekal. Kamu ngerti kata kekal nggak? Karena itu dia bangkit, dia bukan dia mati sisi kemanusiaan. Kamu ngerti kata kekal? Kamu ngerti kata kekal? Ini ku kasih ingus nanti kau nih. Thank you. Terima kasih. Bagus. Nah, sekarang yang ngajarin kamu itu bahwa pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Itu bentuk kasihnya loh, Juma. Saya tidak minta Anda menafsirkan ajaran gereja laknat. Yang saya minta, yang ngajarin ente mengatakan pencipta langit dan bumi itu mati, itu siapa? Ketuhanan versimu dengan versi agamamu dengan versi kami itu memang jauh berbeda. Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi mati nggak? Iya, itu bentuk kasihnya dalam agama kami. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Di mana? Di mana Yesus pernah mengajarkan? Di mana Yesus pernah mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati? Ini nggak sopan ini. Aku ditanya tapi di mute. Di mana Yesus mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati, itu di mana? Kapan? Apa bunyi ucapan Yesusnya? Kau itu setan, kau itu iblis. Aku pengikut Yesus. Kau itu setan, kamu itu iblis. Hanya iblis yang mengajarkan pencipta langit dan bumi itu mati karena iblisnya mau mengambil posisi pencipta. Kamu menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Kamu itu pengikut setan. Kamu itu pengikut setan. Aku pengikut Yesus. Kamu itu pengikut setan. Setan yang mengaku Yesus. Memang kau pengikut Yesus, tapi setannya yang mengaku Yesus. Bukan, dari mana datamu setan mengikut Yesus? Setan mengaku Yesus. Dari mana datamu? Lukas 21 nomor 8. Buka, jangan comot-comot ya. Kita bahas ini ya. Jangan comot ya. Ini kerjaan iblis itu gitu. Terima kasih, Zulkifli. Kamu bertanya, di mana datanya? Saya kasih kau data. Ya bacalah. Ya, kau bacalah datanya. Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku Yesus dan berkata akulah Yesus. Tuh. Di Lukas berapa? Coba. Lukas berapa? Dasar bahasa berapa? Zulkifli. Kau ke gereja, kau coli sama pendetamu sana, minum spermanya supaya kau waras. Ngapain kau di sini? Sampah, setan. Tuhan mati. Emang kalau Tuhan mati kau yang mau gantikan? Bukan. Lalu siapa? Tuhanku. Namanya Tuhanmu siapa? Yesus. Wah, bahaya. Mending kau ke gereja aja dulu. Kau coli di pojokan sana sambil lihat pahanya pendetamu. Itu lebih bagus daripada kau kesini ngajarkan orang waras kok Tuhan mati. Nenekmu kiper. Lama-lama ku tampar kau sandal jepit nanti. Tuhan mati. Kalau kau bilang dewa mati boleh. Tapi begini banyak Mak, dia Tuhannya mati tapi hidup kembali. Enggak, bukan itu. Tuhannya mati tapi bisa aktivitas. Itu loh yang masuk ke dalam kubur orang mati tuh, alam kubur tuh, alam orang mati, alam maut. Yesaya 14 yang tadi itu loh, iblis. Hades. Iya. Itu makanya Yesus memberikan tanda Yunus. Bangkit pada hari ketiga itu adalah tanda untuk orang yang jahat. Betul Gurunda. Mulutnya berkata seenaknya, Tuhan mati. Enak kali. Mohon maaf ya, ternyata Anda nggak sopan ya. Mulut Anda itu kayak nggak mengajari tentang keislaman gitu. Siapapun saya Anda, lagi agama bahas apapun Bible. Anda, nggak usah Anda bawa-bawa agama orang lain gitu. Kalau Kenapa Anda nggak takut? percaya, ya sudah, tidak usah dipercayai. Takut agamanya dibahas. Takut Ya kan, sarang iblis menurut Islam ketahuan gitu. kan, kalau agama Anda itu agama yang damai, ya kan, nggak usah dibahas tentang agama orang lain. Buat Gitu. toleransi dong. Anda Begitu. itu bukan yang suka ini kan, intoleran kan? Anda sedang mewakili siapa ngomong kayak gitu?
Saya nggak mau Yesus siapa-siapa. Yesus Saya mengatakan melihat Anda itu beritakanlah tidak Injil pribadi yang kepada baik. seluruh makhluk. Ya, Anda saya nggak mau lihat dengarkan itu. banyak kok yang Muslim yang baik, omongannya baik, bicaranya baik, nggak seperti Yesus baik Anda nggak loh. bicaranya? Yesus pernah nggak sopan kepada ibu kandungnya? Kutanya dulu kau. Iya, sangat Di baik. mana? Di menurut mana saya. Yesus Pribadi pernah sopan saya, sama kan ibu kepercayaan kandungnya? nggak bisa dipaksakan Tunjukkan loh. dalilnya. Anda percaya sama Nabi Tunjukkan Anda, saya dalilnya di percaya mana sama Tuhan Yesus saya, nggak pernah usah sopan dipaksakan. kepada ibunya. Mau apapun Anda bilang bahwa di Tuhan mana Yesus pernah sopan ke ibunya? Coba tunjukkan dalilnya. Hah? Di mana? Di mana Yesus pernah sopan kepada ibu yang melahirkan dia? Tunjukkan dalil. Gak usah kau buka kameramu. Gak ada yang suka samamu. Kau tunjukkan kepada saya. Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah mengajarkan akhlak yang baik, terutama kepada ibunya. Tunjukkan. Yesus malah mengajarkan membenci ibu kandung. Kau tunjukkan kepada saya coba akhlak baiknya Yesus yang ada di dalam Bibelmu akhlak kepada baiknya ibu Yesus kandungnya. banyak menurut saya, pandangan saya, Mana kepercayaan buktikan? saya. Mana Saya buktikan? percaya, ya, Buktikan nggak masalah mana? sama Buktikan. saya. Di mana Anda Yesus percaya pernah sama mengajarkan Nabi Muhammad? akhlak? Nggak percaya. Di Nggak mana percaya. Yesus pernah Gitu. mengajarkan akhlak? Ana, tunjukkan. Banyak. Iya, Anda tunjukkan membaca satu Alkitab atau enggak? satu Kalau aja, Anda satu nggak aja. pernah membaca Di mana Alkitab, Yesus pernah nggak memberikan usah contoh Anda membahas berperilaku tentang baik kitab kepada orang. ibu kandung? Tunjukkan. Satu Itu aja. saja, nggak usah Anda membahas kitab orang, itu saja. Ya harus. Wah, takut kali. Kitab setan takut dibahas. Harus. Anda siapa? Harus dibahas. Harus. Bahaya kalau tidak dibahas agamamu. Bahaya. Bahaya. Anda nggak paham, Agamamu nggak usah kalau ngomong. tidak dibahas, bahaya. Bahaya kalau tidak dibahas agamamu itu. Bahaya. Agamamu Aduh, harus malu dibahas deh saya. tuntas Anda supaya pernah semua manusia seperti tahu ini, bahwa dipercaya agamamu pula itu lagi, bukan ya. agama Malu, dari ya. Tuhan. Semua manusia harus tahu bahwa agamamu bukan agama dari Tuhan. Paham? 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 Masih mau kau datang besok? Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan? Ngomong kawan. Tuhan mana yang mengajarkan mempersembahkan manusia untuk dibunuh sebagai korban dosa? Di mana itu? Tuhan mana itu yang mengajarkan itu? Ayo. Tuhan yang mana yang mengajarkan persembahkan manusia untuk jadikan tumbal dosa-dosa? Tuhan mana? Tuhan Molok. Ada? Selain Tuhan Molok, ada nggak yang lain? Sama aku dulu tanya Juma. Ayo, aku tanya samamu. Ada tidak Tuhan Elohim, Tuhannya orang Yahudi, mempersembahkan darah manusia untuk dosa? Ada nggak? Oh, biar aku jawab ya. Ya. Jadi sebenarnya Tuhan Allah sendiri yang menggantikan dosa, artinya ini lagi Tuhan Allah dengar cuma Allah sendiri kau ganti Theos, jangan kau pakai Allah, kau ganti Theos. Jadi kau yang ngatur. Biar dengar dulu jawabanku. Enggak, kau bawa Tuhan saya sendiri katanya. Kau bawa dewa. Theos. Dengar cuma dengar aku jawab dulu mah. Dengar. Tuhanku Allah, Tuhanmu Allah pakai O. Sebab Nenekmu kiper. Dari mana kau curi kata Allah itu? Dari mana kau curi kata Allah itu? Dari mana? Siapa pula mencuri? Iya, lalu dari mana kau dapatkan? Dari mana kau dapatkan kata Allah itu? Dari mana? Allah itu ya dari Alkitab. Dari mana Bibelmu ambil? Cuma ini pembahasan ini pembahasan setan. Pembahasan setan yang ngumpet. Setan yang ngumpet. Agamamu itu sarangnya. Agamamu itu sarangnya. Agamamu itu sarangnya. Itu ajarannya itu di situ tuh. Nongkrongnya setan itu di situ. Hah? Agama aku sarang setannya. Tapi agamamu ada jin cuma gimana ya? Kau bilang agak? Ya, di mana-mana ada jin, di mana-mana ada setan. Tapi ajarannya itu di agamamu. Ayo, siapa yang mengajarkan menumbalkan manusia sebagai penebus dosa? Kutanya samamu dulu. Tuhan atau setan? Kena kau kan? Anda lanjut. Jangan dulu. Yang mengajarkan menumbalkan anak manusia untuk dosa itu siapa?
Dewa Digantiin Molok nanti ya. Malam Bang Juma. atau Tuhan Elohim? Jawab. Ih, macam orang gila kok cuma. Yang nggak usah Nggak pakai gitu kali apa-apa. suaranya. Tidak masalah. Pertanyaan saya, yang mengajarkan menumbalkan darah manusia Dewa Molok atau Tuhan Elohim? Jawab. Bang Kok Juma, jadi molok halo. pula? Selamat malam Bang Juma, salam kenal. Iya, Ibu Jawab dulu Karyana. itu Juma, jawab dulu itu. Jangan teriak-teriak kau orang gila kau. Ya sudah, aku jawab dulu. Ia mengajarkan Kayak mana? menumbalkan anak manusia sebagai tebus dosa, tebus kesalahan, Dewa Molok atau Elohim. Kok jadi ke Dewa Molok kau lari? Nah, lalu siapa yang mau dipersembahkan padanya darah manusia? Siapa? Persembahkan darah manusia. Siapa persembahkan Ya, darah Yesus manusia? itu kau pikir apa? Bukan manusia, Yesus itu. Dia itu 100% manusia, 100% Allah. Nah, itu manusia. Itu manusia. Nah, jadi Nah, pertanyaannya, Tuhan mana yang menginginkan darah manusia? kok menginginkan darah manusia? Darah dia sendiri itu Tuhan. Bodoh kali kau. Maksud lo? Maksud lo katanya macam mana aja kau? Maksud lo Tuhanmu datang mati gitu? Hah? Yesus memang mati. Itu Tuhan. Aku bangkit lagi. Itu Tuhan. Halo Bang Juma, halo. Boleh aku bicara sebentar? Itu Tuhan. Itu Tuhan. Tuhan dari mana ini? Tuhannya siapa ini yang datang kemudian mati? Mohon izin Bang Juma. Tuhannya siapa yang datang mati? Tuhannya siapa? Halo, halo. Udah stop aku. Tuhannya siapa yang datang mati? Jangan emosi Tuhannya siapa? dong. Emosi, Tuhannya jangan siapa emosi yang dong. datang mati? Bang Juma. Tuhanmu kan? Halo. Tuhan dari mana itu? Tuhannya para nabi nggak mungkin. Tuhan dari mana itu yang mati? Izin, teman-teman Kristen izin. Kanda, ini gara-gara satu mualaf satu kampung datang serang Komal Bang Zuma ini. Satu kampung toba kita lanjut. Lu satu kampung lah di telapak kakiku nih ilmu si Juma ini lidah karetnya ini. Ya sekarang kutanya samamu, siapa yang minta tumbal darah manusia? Dewa Molok atau Elohim? Nggak ada yang minta. Nah itu Yesus di atas tiang salib apa? Mempersembahkan apa? Sperma atau darah? Jadi beginilah guru-guru itu ya. Iya nggak apa-apa. Lo orang yang saya ajarin juga Kristen pun. Coba kutanya samamu, Elohim, ya Tuhan Elohim atau Dewa Molok yang minta darah manusia sebagai tumbal penghapus dosa? Jawab. Jadi udah berapa ikan paus dapat Mujuma dari komal-komal kayak gini? Larinya ke situ. Anak kecil kirain berilmu. Udah, kau turun. Ada yang lebih berakal sedikit yang bisa diajak diskusi. Naikkan. Perempuan ini katanya apa? Mau ngomong apa Bu Karina? Ya, itu Karina. Wah, ngeri Saya mau sekampung. bicara. Silakan lah ya. Sedikit saja. Begini. Ini saya lihat ini Bang Juma ini dan komplotannya bukan mencari kebenaran. Mau tinggi-tinggian rating-rating di komal-komal ini dengan memperolok-olok Tuhan orang lain. Begini Bang Juma. Boleh saya kasih ilustrasi? Kalian Tuhanmu kau katakan mati, kau sendiri yang mengolok-olok Tuhanmu. Kok jadi saya yang mengolok-olok Tuhanmu? Kamu yang mengolok-olok Tuhanmu sendiri. Setengah manusia, setengah dewa, setengah roh. Kamu, bukan aku. Justru aku terheran-heran kok kalian ini manusia tapi lebih rendah dari binatang. Kok kalian mengimani Tuhan kalian mati? Cupu-cupu kali kalian. Kok aku pula yang kau tuduh? Saya yang mempertahankan mustahile Tuhan kalian itu mati, mustahile. Tapi kalian tidak, kalian ngotot. Enggak loh, Tuhan kami harus mati loh. Demi dosa-dosa kami loh bang. Itu kan kamu. Makanya aku nggak percaya. Kok Tuhan mati? Mungkin maksud lo dewa lo mati. Dewa junior mati bang. Kenapa bisa? Karena masih ada dewa senior. Oh, nah itu baru rasional. Nah ini kok Tuhan saya mati. Habis itu kau yang katakan aku yang mengolok-olok. Kau yang memperolok-olokkan Tuhanmu digantung di pohon mati untuk dosa-dosamu. Paham kau? Rating pula kau cerita. Ibu Karyana ini salam dua jari. Duanya Tuhannya maksudnya? Bukan. Kalau karena kalian
Enggak, gini. Kok nggak ada kerjaan ya, hanya mengolok-olok orang. Gini loh Pak, saya boleh hanya kasih ilustrasi. Nggak usah ilustrasi, langsung ke poin. Oke, to the point. Gini Pak, ibaratnya Bang Juma ini ya. Itu ilustrasi, bukan poin. Itu ilustrasi, baratnya itu. Contoh. Nah, contoh itu ilustrasi juga. Yang lain aja. Ada anak kelas 1 SD. Bagi kami Kristen begini, Pak. Ada anak kelas 1 SD menanyakan kepada Einstein. Einstein pencipta dari lampu. Ketinggian listrik. dia. Lalu dia bilang, Einstein, kamu dari mana dasarnya kamu membuat ini? Hah? Kristen kalau nggak membuat bukan Kristen namanya. Menanya semua tentang ilmumu itu setinggi apa, hei Kristen? Ilmumu setinggi apa sementara kamu nggak pakai akal? Nggak usah kau berasumsi mulut lebar. Ilmumu setinggi apa? Kalau akalmu nggak kau pakai, percuma. Meskipun kau punya 2 mulut, tapi kalau kau nggak pakai akal, percuma kau ngomong di depan saya itu percuma. Sampah, paham? You sampah di mata gue, ngerti gak? Lu gak pakai otak, kayak mana mau diskusi sama aku? Kalau kau pakai otak, mustahil kau jadi Kristen, paham? Oh, Yesus bukan Kristen kok, ngapain kalian Kristen? Yesus tidak ibadah minggu kok, ngapain kau ibadah minggu? Yesus tidak menyembah Yesus kok, ngapain kau ibadah menyembah Yesus? Kau kalau punya otak, kau gak mungkin jadi Kristen. Paham kau? Jadi nggak usah kok beranalogi. Alah, gaya-gaya lo. Kamu nggak pakai otak pun. Coba kau pakai otak sedikit, diskusi sama aku. Berani nggak? Ya paman. Berani nggak kau pakai otak? Kalau kau pakai otak, mari kita diskusi. Kau cuma congor ngomong saja, walaupun mulutmu 2, congor. Bagi saya lu sampah. Ayo pakai akalmu, kita diskusi baik-baik. Berani? Kok nggak berani? Berani. Iya berani, ya sudah. Masuk akal nggak Tuhan itu dilahirkan oleh manusia? Ya nggak masuk akalmu, memang Tuhan nggak masuk akal. Kok jadi nggak masuk akalku? Nah, inilah kau modal congor. Makanya aku bilang orang Kristen itu mana ada berakal kalau membahas tentang Kristen, pasti mati akal. Masuk akal nggak Tuhan pencipta langit dan bumi masuk ke dalam perut seorang wanita keluar jadi bayi? Masuk akal nggak? Tidak. Hah? Orang gila. Udah kau turun. Kau turun kopi cebok sana. Kau cebok sana cebok. Kamu cebok. Kau sudah 2 hari enggak cebok-cebok sampai hari ini. Gak usah sosokan naik-naik ke sini mau nasihatin saya pakai apa sosokan hebat kau ya. Aku bilang sama kau sampah. Bagiku you sampah. Selama kau masih pakai prinsip itu, you sampah bagi gue. Ngerti loh? Gue lo masih mau aku datang besok. Lu pikir modus nggak bisa pindah ke Makassar? Enak aja. Kaki lu di atas kaki gue tuh. Satu kampung, Bang Zuma. Satu kampung ini, Bang Zuma. Ya udah naikkan ke atas. Tapi jangan sombong ya, jangan angku ya. Kalian masih Kristen, jangan sombong. Jadi gue harus ngapain nih Gurunde? Gurunde. Gurunde sih. Gak ada dah. Itu biasnya tadi itu biasnya. Kalian Batawinya lebay banget sih. Sorry ye. Gua heran lupa deh. Jadi jangan sombong lah. Diskusi kita pakai akal aja nya. Gak usah kau katakan saya menghujat, menghina, merendahkan. Enggak usahnya. Mari diskusi baik-baik pakai ilmu dong. Bang Suma, ya paman, kita beda ini yuk, ayo. Beda Al-Quran, surah ini, ayo. Gitu, nggak usah kau bahas-bahas yang lain. Sok kepintaran gitu. Yang mengotori itu suci kalian itu Pak Allah tadi itu pemasian. Aduh, udah emosi baru naik Bang Adi. Sabar dulu Bang. Sabar dong. Jangan emosi Bang. Kalian lagi kotor itu tempat Allah kalian itu. Aduh. Udahlah kau ke neraka aja lah. Silakan Bang Tak ada. Apa yang mau dibahas dengan gurunda kami? Silakan. Enggak, saya mau bertanya, apa sih keuntungan untuk memperdebatkan ini? Supaya umat Islam itu paham bahwa agama Kristen itu bukan ajaran dari pencipta langit dan bumi, dan supaya umat Islam paham
bahwa Kristen itu menyembah makhluk halus. Kristen menyembah makhluk halus. Yes. Islam agama enggak, Pak? Kenapa? Islam agama enggak, Bang? Islam agama, aturan Kristen yang agama membuat. Kristen juga agama. Buddha agama enggak? Agama. Hindu agama enggak? Agama. Agama. Jadi di dalam Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada perdebatan agama? Karena agama Kristen itu mengajarkan orang lain untuk menjadi Kristen dengan cara-cara tipuan. Itu mungkin yang abang lihat mungkin oknum-oknum saja. Oh, bukan oknum lagi. Bukan oknum, STT Nias buktinya, lembaga pendidikan Kristen menipu orang Kristen dengan memutarbalikkan ajaran Islam. Itu Lembaga Bible Indonesia. Itu kan Lembaga Bible Indonesia, Lembaga Bible Indonesia melakukan tipuan-tipuan kepada orang Indonesia dengan cara melakukan terjemahan dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible. Tegas, jelas, singkat. Oke. Terus maksudnya agama Kristen yang selalu disalahkan gitu, Pak ya? Loh, bukan disalahkan, memang udah salah dari sananya. Dari mana? Ya dari sananya, Kristen itu udah salah. Memang dia lahir dari kesalahan. Oh, Kristen lahir dari kesalahan ya? Yes, salah sembah, salah Tuhan, salah kitab. Salah Tuhan? Tuhannya? Yes. Tuhan salah Tuhannya gimana? Tuhan pencipta langit dan bumi pernah mati nggak menurut Yesus? Tapi kan dia bangkit lagi, Pak. Hah? Tapi kan dia bangkit lagi. Maksudnya bangkit ini bangkit apa? Tuhan mati bangkit gitu maksudnya? Tuhan pernah mengalami kematian gitu? Iyalah. Kan Nah, udah itulah ada yang nih, saya Pak. katakan salah sembah. Di mana diajarkan pencipta langit dan bumi itu pernah mati? Itu di mana? Nabi mana yang mengajarkan itu? Nabi siapa? Itu kan di dalam Islam, di dalam ajaran Islam. Itu kan udah diajar. Saya tanya, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi ini pernah mati? Di Injil kan udah ada loh. Ngapain Ya lagi itu ditanya yang saya lagi? tanya, Nabi siapa yang ngajarin itu? Tapi abang Injil tahu, artinya abang kan ngerti juga. Ya makanya aku tanya, Nabi siapa, Nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati? Itulah nubuatannya harus dilengkapi. Nubuatan berbicara mengenai nubuatan kepada Yesus. Kalau Anda berbicara perjanjian baru, nubuatan untuk Yesus itu tertulis dalam Yohanes 11. Nubuatan Yesus harus mati demi untuk bangsa Yahudi agar bangsa Romawi tidak merampas tempat suci dan bangsa orang-orang Yahudi. Tuh. Itu kan pengetahuan abang cuma kan? Itu di dalam Bible tertulis. Mau kayak mana? Saya nggak bisa ngarang. Saya bukan penulis Bible yang bisa ngarang. Saya membaca sesuai dengan apa yang mereka tulis. Yohanes 11:45 sampai nomor 57 jelas. Yesus dinubuatkan mati untuk membebaskan bangsa Romawi, membebaskan bangsa Yahudi dari tekanan bangsa Romawi. Itu jelas. Tujuan Yesus dibunuh. Lahir Kristen. Beberapa puluh tahun, ratus tahun kemudian membuat konsep Yesus mati untuk dosa Kristen. Mereka buat-buat sendiri data itu. Siapa di antara penulis Bible itu yang nabi? Lukas, Markus, Matius, Yohanes, yang mana yang nabi di antara mereka? Ada? Nggak ada. Tulisannya firman Tuhan? Bukan. Mereka menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Surat pribadinya itu, kitab mereka. Makanya saya bertanya, nabi mana yang mengajarkan pencipta langit dan bumi mati dibunuh manusia? Ada. Jadi intinya agama Kristen salah. Ya dari awalnya memang salah. Itu dalam pemikiran Bang Juma. Atau Itu dalam pemikiran itu fakta. Itu fakta. Sekarang Yesus pernah mengajarkan agama Kristen enggak?
Aku tanya sama abang mengikuti di dalam Al-Quran yang baik atau yang jahatnya? Yang baik atau yang jahat? Ya emang ada yang jahat dalam Al-Quran. Aku tanya, kan saya bertanya kan? Ya. Di dalam kutipan Al-Quran pun ada, kan gitu. Iya, yang mana itu? Yang Anda maksud? Maksudnya bang, di dalam setiap perkataan manusia itu kan pasti kan ada yang benar, ada yang salahnya, kan gitu. Iya, kalau manusia. Tapi kalau Tuhan? Al-Quran ataupun Injil itu semua kan ditulis itu dari tangan manusia. Iya. Terus Al-Quran sumbernya kan ada. Al-Quran sumbernya Nabi Muhammad. Nah, dan setelah meninggal, Bible Anda sumbernya dari mana? Ya dari muridnya lah. Makanya ada nggak Bible Anda berasal dari Yesus? Ada nggak? Itu kan udah tersurat, udah tersurat itu semua tuh bang. Yang saya tanya, ada nggak dari Yesus? Kalau dia sendiri yang nulis, bukan masalah. Yang nulis. Ada nggak dari Yesus? Ada. Coba, yang mana di antaranya? Pembaptisan dia lah, makanya dia bisa membuatkan pembuatan agar terlengkap. Kalau pembaptisan itu mah orang juga tahu. Yang saya maksud ini kitab Anda. Ada nggak dari Yesus kitab Anda itu? Itu memang dari ajaran dia lah, makanya ditulis dari. Di mana Yesus pernah menyentuh buku-buku Anda yang Anda jadikan sebagai panduan dalam agama Kristen? Di mana Yesus pernah menyentuh ajaran tentang buku-buku itu? Pernah Yesus mengajarkan buku-buku itu? Ini loh bang, aku pun masuk ke room abang, aku cuman mau mengatakan jangan lagi ada perdebatan hujat menghujat, kan nggak enak. Kita kan satu Indonesia kan gitu, bineka ya tunggal sudah, kalau begitu berhenti jadi Kristen kalau kalian tidak mau menghujat, karena agama kalian itulah yang menghujat Tuhannya sendiri. Kita ini punya keyakinan masing-masing loh. Ya Anda mengatakan barusan, Anda mengatakan barusan hentikan menghujat. Kalau begitu hentikan menjadi Kristen, karena Kristen itu lahir dari hasil hujatan. Kenapa hasil dari hujatan? Loh. Saya nggak pernah menghujat loh. Bukan Anda, tapi agama Anda ini lahir dari hujatan. Agama mana? Agama Kristen. Aku Kristen, tapi aku nggak pernah mengajak, nggak pernah aku dengar. Agama Anda ini lahir, agama ini lahir hasil dari hujatan kepada Tuhan, hujatan kepada firman Tuhan, hujatan kepada utusan Tuhan. Tanpa hujatan ini agama Anda nggak ada. Hujatan gimana? Bagian dari mana abang bilang hujatan? Saya kasih satu contoh. Anda tadi mengatakan Tuhan pencipta langit dan bumi datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia, betul? Oke, terus? Ada nggak itu diajarkan para nabi? Nggak ada kan? Siapa? Nabi mana yang Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Nabi mana? Yang kutanya dulu, Nabi itu wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Nabi mana yang mengajarkan Tuhannya datang ke bumi mati dibunuh oleh manusia? Nggak ada kan? Hanya agama Anda. Dan itu adalah penghujatan kepada pencipta. Agama Anda hasil dari sana. Ya memang seperti itu dibikin. Nah itulah makanya aku bilang hujatan itu nggak bisa dihilangkan selama masih ada Kristen. Itu bukan hujatan. Tuhan datang mati dibunuh manusia itu bukan hujatan. Kan itu memang udah kenyataannya seperti itu. Apa mungkin dikatakan? Di mana ada kenyataan pencipta langit dan bumi dibunuh? Itu kan keyakinan itu kan keyakinan kami, Bang. Itulah yang saya katakan barusan. Hujatan bisa dihilangkan kalau agama Anda sudah dihilangkan, karena agama Anda itu lahir dari hujatan. Masa Anda nggak paham? Kenapa hanya agama Kristen yang saya dihujat? Hindu, Buddha nggak ada. Kenapa? Ada nggak mereka menghujat kemudian nabi-nabi datang ke muka bumi ini mati dibunuh oleh manusia untuk menjadi Tuhan? Ada nggak?
Itu kan ajaran Kristen, Bang. Nah justru itulah saudaraku. Anda bertanya, kenapa sih harus ada hujat-hujatan lu? Kalau nggak mau hujat-hujatan, hilangkan agama Anda. Karena agama Anda itu karena agama Anda berdiri di atas hujatan kepada Tuhan, kepada kitab suci, kepada para nabi. Kepada Tuhan, Tuhan mana, Bang? Kami kan menyembah Tuhan Yesus. Nah itu dia. Kalau cuman menyembah Tuhan Yesus silakan aja. Tapi faktanya yang Anda imani adalah Tuhan pencipta langit dan bumi turun menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Betul? Itu kan keyakinan kami. Gimana mereka? Justru itulah yang saya katakan, kalau mau hilang hujatan di atas muka bumi ini, hilangkan agama Anda. Terus kalau nanti suatu orang menghujat agama Anda, gimana, Bang? Agama Anda itu kan sudah aku bilang, agama Anda itu menghujat Tuhan, Bang, kalau menghujat kitab suci. Kalau selalu mengkoreksi agama seseorang, pasti kan ada hujatan. Suma. Gimana ceritanya ini? Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas pohon itu cuma agama Anda. Sadar nggak sih? Bang, maksud saya loh, Bang. Mau gimana pun itu kan agama kami, dan kami nggak pernah berperangan dengan agama yang lain ataupun sesama kami agama Kristen. Bagus. Anda dimenangkan. Anda dimenangkan dengan kondisi itu. Sekarang permasalahannya agama yang mengajarkan Tuhannya mati terkutuk di atas tiang salib, apakah jujur dalam penyampaiannya kepada orang, pada manusia, pada jemaatnya? Nggak mungkin ditutupin, Bang. Sedangkan bangkit sudah ditutupin, tetap tercium juga baunya kan. Begini. Kalau memang udah seperti itu jalan ceritanya, nggak perlu lagi dijelaskan. Memang seperti itu, Bang. Itu keyakinan kami loh. Oke, dengar dulu, saya sampaikan sama Suma jangan katakan bahwa kami menghujat Sang Pencipta itu adalah Tuhan, ya. Sang Pencipta kami itu Bapa, Suma. Bapa Yesus, Bapa Pencipta jadi manusia, dibunuh oleh manusia dengan cara terkutuk. Betul? Yang jadi manusia itu firman-Nya. Jangan kau pelintir Alkitab. Firman-Nya, bukan Bapa seutuhnya, begitu. Bukan Bapa. Coba kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca sama saya. Kau baca sama saya dulu. Kau baca. Kamu baca sama saya. Jangan kau ngomong pakai gigi palsumu itu kalau kau tak ada ilmu. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Saya tunggu. Silakan. 1, 2, 3. Kau pegangan sambil kau baca. Gigit lidahmu supaya gigi palsumu nggak jatuh. Kau baca itu dalilnya. Kau jangan ajarin saya Bible. Jangan kau ajari saya Kristen. Jangan di-mute. Jangan kau ajari saya dengan agamamu itu. Jangan kau ajarin. Jangan seakan-akan saya tidak paham agamamu. Kau baca Kolose 2 sekarang. Kalau saya pelintir Al-Quranmu, kau baca agamamu memang agama pelintir. Agamamu itu agama pelintir. Kau tahu? Cari uang kau. Saya nggak percaya. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau baca. Berani nggak kau baca sekarang? Kau baca sudah, ngapain sih? Ya kau baca dong, kau baca dong. Ya kau baca dong. Kau baca biar kau sadar bahwa agamamu itu agama yang menghujat pencipta langit dan bumi. Kau baca, kau baca. Kau jangan naik ke sini kalau cuma mau. Kau belajar dulu. Kamu jangan naik ke sini kalau kau cuma mau pamer gigi palsu, jangan. Kau baca Kolose 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kau tamatkan dirimu di situ dan kau sadari agamamu itu agama yang paling menghujat pencipta langit dan bumi. Paham? Halo, Bang Juma. Iya, halo. Nah, kalau untuk seperti itu nggak usah pelaleanin. Karena jadinya kita saling debatnya nggak enak, keras sama keras. Itu nggak ada keuntungan dan nggak ada. Jadi malah egois, emosi yang naik. Betul nggak? Saya tergantung sih. Ya betul. Namanya kita manusia kan itu. Maksud saya, Bang, kalau karena kita ini di negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, kalaupun kita menyelidiki agama seseorang, pasti akan kita mencari kesalahan agama seseorang itu, betul nggak? Agamamu tidak perlu dicari kesalahannya. Agamamu lahir dari kesalahan. Gimana sih? Kalaupun agama kami udah salah dari dulu, itu kan udah
agama kami, Bang. Iya. Jadi, untuk apa lagi abang koreksi kalau memang Karena agama Anda diajarkan dengan cara tipu-tipu. Kalau memang ajaran kami tipu-tipu seperti yang abang katakan, ya ngapain lagi abang debatkan lagi? Justru karena itulah kita ungkap di sini supaya tak ada korban penipuan. Seharusnya kau mau ungkap apa? Harusnya syariat Islam abang yang abang tunjukkan bahwasanya agama abang itu adem, nyaman. Jadi seseorang itu umat Islam sudah tahu Islam, mereka udah tahu Islam. Agama Anda ini yang punya masalah. Agama Anda yang punya masalah dengan manusia, dengan akal sehat, dengan Anda sendiri. Kan nggak mengganggu abang kan? Siapa bilang? Emang abang diganggu rupanya? Oh iya dong. Kau lihat itu sekolah tinggimu tuh, sekolah tinggi STT Nias tuh. Itu kan gara-gara apa? Kau lihat dulu, itu kata Allah di dalam Bibelmu itu siapa yang kau maksud itu? Allah yang ada dalam Bibelmu itu siapa? Boleh saya jelasin? Boleh. Saya ambil ya, itu. Silakan. Boleh? Boleh. Oke. Sudah lama memang saya pengen ketemu kau semua. Ya, saya sudah lama juga menunggu orang-orang Kristen yang pintar, tapi tidak pernah ada. Sekarang gini. Jadi sekarang saya bertemu dengan Kristen pintar ini. Saya bukan pendeta. Berarti bukan kau yang kucari berarti. Pelawak juga. Kamu hanya pelawak. Gitu. Hanya modal koar. Kau yang modal koar semua. Ya sudah, terus kau cari saya karena kamu punya senjata apa untuk mengalahkan saya? Sikat gigi. Saya punya catatan sejarah semua. Kunci Oke, silakan kau tunjukkan catatan sejarahmu. Bagus ini. Bagus. Tunjukkan. Dari mana Kristen Indonesia mendapatkan kata Allah? Silakan. Ayo kembali dulu kepada kitab yang kau yang dasar kitab kalian. Dasar kitab kalian apa? Al-Quran. Quran. Tapi kalian mempercayai Taurat. Itu kitabnya Nabi Musa. Kalian mempercayai kitab Nabi Musa, dapatnya dari mana? Maksudnya? Kalian mempercayai Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dapatnya dari mana? Dari Al-Quran lah. Gimana caranya dari Al-Quran? Lah, itu dari Al-Quran saya menjelaskan itu. Kenapa kau yang sakit gigi? Kau yang sakit gigi. Lah, Al-Quran saya menceritakan seperti itu. Kenapa kamu yang stres? Kau yang sakit gigi, yang stres. Karena apa sih orang tidak ini? mengerti. Apa? Kau berbicara mengenai apa ini? Al-Quran saya datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Tuh, Al-Quran saya datang menjelaskan. Allah Tuhanku berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada zamanmu untuk membawa risalahku dan membawa firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini Tuhan saya datang kepada Nabi Musa, Al-Quran menjelaskan itu. Nah sekarang Tuhanmu Yesus pernah nggak datang kepada Nabi Musa? Pernah nggak? Tuhanmu Yesus pernah datang ke Nabi Musa? Pernah. Di Gunung Sinai. Mana coba tunjukkan? Di Gunung Sinai. Tunjukkan di mana pengakuan Tuhanmu. Coba. Apa itu? Kirain berisi tadi. Di mana Yesus mengaku pernah ke Gunung Sinai bertemu Musa? Di mana? Mimpi. Yesus dalam konteks rupa manusia memang tidak bertemu dengan Zuma secara dengan Musa secara langsung. Lawak. Ternyata tadi sapi juga. Lawak. Kirain berisi. Mana Tuhanmu datang kepada Nabi Musa? Mana? Selayaknya Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Fahuz ma ataituka wa kum minasyakirin. Tuh Tuhanku datang kepada Nabi Musa. Mana Yesus datang kepada Nabi Musa? Hah? Mana dasarnya?
Ini Al-Quran. Dasarnya sudah menceritakan. Itu iman kami. Sekarang tolong tunjukkan di mana Yesus berkata kepada Nabi Musa. Iman kami. Kenapa kau acak-acak? Sekarang kau tunjukkan di mana Yesus bertemu dengan Musa. Woi, jawab dulu itu. Kalau nggak jawab gua turunin. Ada dalam kitab Ulangan. Ulangan berapa? Yesus bertemu di kitab Ulangan. Pandai-pandaian kau. Kitab Ulangan itu ada 1400 kurang lebih sebelum Masehi. Yesus ada nanti mengajarkan Injil di tahun 30 Masehi. Kau itu kirain berisi. Tadi ada catatan. Ternyata catatan belanjaan. Turun ya bayangkan ilmunya ya. Tidak, saya mau tuntut dulu. Kata Allah dari kitabmu itu kamu ambil dari mana? Kutanya dulu samamu. Kata Allah dalam kitab kami. Dari mana kau ambil? Mulai. Dari catatan sejarah Allah itu berbicara tentang dia. Ya. Makanya saya tanya tadi kau dasarnya itu apa? Kalau catatan kalian sejarahnya apa, Bang? Taurat, kalau kalian mempercayai kitab Taurat, kalian yang kalah duluan. Kalian jawab dulu itu, Allah ambil dari mana? Taurat itu bukan kitabmu. Taurat itu kitabnya Bani Israel. Kau bukan Bani Israel, kau Bani Kampret. Mana coba? Kata Allah ada dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Itu dulu kau selesaikan. Kata ALLAH kamu curi dari mana? Kenapa kalian meyakini Taurat? Coba. Kami meyakini bahwa Taurat itu adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk kaumnya Bani Israel. Hah? Apa? Jawab 2 kali loh. Dasarnya kau itu mempercayai kitab Israel. Ini Tuhanku yang berkatakan wa katabana lahu fil alwah min kulli syai' mau'idan wa tafsila li kulli syai' fahusha biquwa wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum maral fasiqin. Itu Al-Quran saya yang mengajarkan. Tuhanku meminta Nabi Musa untuk jangan kemudian berpaling dari hukum Taurat, dari Taurat, dan diperintahkan untuk kepada kaumnya agar berpegang teguh kepada hukum Taurat. Kaumnya Nabi Musa, kami imani itu. Lah kenapa ada terjemahan kitabnya Nabi Musa di agama? Debat saja. Jangan ini naik kami bilang ternyata dia bawa catatan belajar pasar tadi itu. Lalu kau Bani apa kalau bukan Bani Israel? Lalu kamu Bani apa ikut-ikutan kemudian? Kamu Bani apa? Kau anjing. Binatang kau. Saya makananmu dong kalau gitu. Entah siapa yang anjing, Bung. Tiap hari kau masukkan anjing ke dalam tubuhmu, kau pula yang bilang aku anjing. Ini tidak selamat, waduh. Main konsepnya ini coba. Kristen tidak selamat, kenapa? Karena Kristen bukan ajaran para nabi. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Dasarnya Kristen pagan, bukan ajaran para nabi. Mana tertulis? Pagannya menyembah makhluk ciptaan Tuhan. Oke, saya tanya balik, di mana tertulis? Tertulis di mana? Tertulis di mana? Tampilin bisa on cam-nya. Oke, baik. Siapakah engkau Tuhan? Tampil. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, Tuhan dianiaya. Jangan malu, berpinter. Kisah para Rasul 22, Kisah para Rasul 9. Siapakah engkau Tuhan? Akulah yang kau aniaya. Tuhanmu dianiaya, makhluk dia, kau nyembah makhluk. Di mana tertulis? Assalamualaikum. Kisah para wartawan 22. Datanya. Kisah para wartawan 9. Nenekmu kiper, kau ke gereja sana, masukkan itu kitabmu ke mulutmu. Kirain mau diskusi, ternyata mau belajar. Bedakan diskusi dan mau belajar.
Halo Prof, dari Kristen apa Islam? Halo. Saya Kristen atau Islam? Oh Kristen. Saya waras bang, saya masih Kristen. Ya, enggak saya kayak Bang Suma tuh yang justru yang Kristen itu orang gila. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 16 kemudian nomor 20. Hanya orang gila yang menyembah Yesus. Kau baca kitabmu. Udah kejam-kejam. Ini lah. Kau baca kitabmu, kau bilang waras tapi kau Kristen. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Susah juga ngomong sama Suma ini. Suka kejam-kejam. Ada enggak? Ada enggak? Kutanya sama kamu dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Kutanya dulu. Ada enggak Abraham menyembah Yesus? Ya jelas enggak ada. Kalau kau waras, karena ada enggak Abraham menyembah Yesus? Kalau kau waras, ada enggak? Ada. Ada Abraham menyembah Yesus. Diam dulu. Pertanyaan saya sederhana, katanya tadi waras. Ada tidak Abraham menyembah Yesus? Bang Suma, diam dulu lah kau. Yesus disembah Abraham saat belum disunat atau setelah disunat? Jawab. Takut sekali kau dibaca kitabmu itu, ditanya kitabmu. Tadi kau bilang kau waras, gimana ceritanya? Nah, ya saya waras lah bang. Kalau kau waras, ku tanya nih, ada nggak Abraham menyembah Yesus? Makanya, janganlah modal. Kamu nggak malu pakai titel kayak gitu? Kau nggak malu pakai titel kayak gitu, kompresor? Kau nggak malu? Kalau dijawab pun kau ngeles. Ya udah kau jawab dulu. Ada tidak Abraham menyembah Yesus pada saat mana? Sebelum Yesus disunat atau setelah Yesus disunat? Aja 175 km, bagaimana? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tanganku ini, kamu tahu tanganku ini bobotnya 3 liter, paham? Itu jangan takut lah kalau ditanya Qurannya. Kamu yang ongol. Takut kali kau sama Quran. Manusia tingginya 78 km kau tertawa. Tuhan mati dibunuh manusia kau imani. Itu ujian bagi kalian. Ternyata sesuatu yang irasional itu menggelikan. Tapi kamu tidak sadar. Ketika Bang Suma mengatakan berat Bang Suma itu adalah 79 km, kamu terbahak. Tapi Tuhan dibunuh manusia, kamu manyun. Itu sebenarnya sindiran buat kalian, wahai manusia bahlul. Tapi kalian tidak pernah mau sadar. Ditanya apa, jawab apa coba. Darli, Kristen apa bang? Bukan. Kristen, Bang Juma. Nah, ya. Kenapa selalu saya naik Bang Juma selalu hilang terus nih? Enggak, kena report. Kenapa? Ada apa? Akun saya 7 kau makan, weh. Manusia bahlul. Gitu aja Bang Zuma ya, nggak usah dibesarin ya Bang Zuma ya. Iya, nggak usah. 7 akun habis. Hari ini 7. Nanti kan nggak bahaya. Ustaz Alif aja jadi tumbal. Jangan, Bang Handi aja. Kan aman Bang Handi, akunnya banyak. Gimana Pak? Lanjut. Ada Bang Suma juga ya ini. Iya. Iya. Ini temanya apa ini? Temanya panas ini. Ya. Kristen tidak selamat. Ya mungkin menurut saya ya kalau kita diskusi itu harus dengan hati yang dingin, tidak saling menjudge satu sama lain, pakai data juga yang pakai logika juga nggak apa-apa, tapi dengan baik, sopan, itu aja sih. Cuman ini banyak yang mungkin boleh saya tanya, ini tema ini Kristen tidak selamat ini gimana ini maksudnya Bang? Ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah kepada makhluk? Ya kalau bicara kekristenan ini memang
sangat sulit untuk dijelaskan karena memang bagi kita yang beriman ini memang istilahnya bagi yang Kristen pun sulit menjelaskan. Tetapi kalau secara kasat mata melihat di kitab itu bagi yang Kristen pasti ada yang tidak bisa menjelaskan, dalam arti belum memahami. Jadi kalau ditanya ada yang menyembah makhluk, ya cukup membingungkan. Tetapi di sini kalau kita minta pimpinan Roh Kudus memahami betul-betul, ya kita akan bisa mengerti sih. Tapi itu yang namanya Bang Suma pasti sudah tahu lah yang namanya Tritunggal, ya seperti itu. Meskipun tidak diterapkan secara langsung Tritunggal, tapi ada ayat-ayat yang mendukung dari Tritunggal tersebut. Seperti itu sih. Ya, pertanyaan saya Bang, ada nggak keselamatan bagi orang yang menyembah makhluk? Kalau berbicara keselamatan itu kembali lagi yang kita sembah ini. Kalau istilahnya kita sembah ini, kita imani itu Tuhan, dalam arti ya istilahnya kita percaya, ya pasti ada keselamatan. Tapi kalau memang kita merasa itu makhluk, ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. Nah, untuk menentukan satu objek itu makhluk, apakah pikiran kita atau objeknya yang betul-betul makhluk? Misalnya nih, Anda melihat sapi, tapi Anda mengatakan ini bukan sapi, ini Tuhan. Apakah bisa seperti itu? Ya, berbicara Tuhan ini kan kalau mungkin kita di zaman awal mula penciptaan itu kan sangat abstrak ya, tidak tahu seperti apa, istilahnya maha segalanya lah. Tetapi yang namanya turun ke dunia ini itu menjadi kontroversi. Nah di situ itu memang menyangkut keimanan memang. Tapi di situ kalau memang ada pertanyaan kayak Bang Zuma tadi, apakah ini memang pasti ada keselamatan? Ya itu bagi yang memang bagi yang mengimani yang bisa menjawab dan dia bisa memastikan bahwa itu pasti ada keselamatan, seperti itu. Tetapi kalau bagi yang memang tidak mengimani, itu pasti sebaliknya, seperti itu sih. Pertanyaan saya, apakah ada keselamatan bagi yang menyembah makhluk? Ya, tadi saya sudah jelaskan, bagi yang memang kalau kita tidak mengimani, pasti kita mengetahui itu hanya sebatas makhluk, ya pasti tidak ada keselamatan. Seperti itu. 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Berarti Yesus ini makhluk. Jadi kalau berbicara Yesus ini kembali lagi, sebenarnya ini yaitu tadi saya sampaikan menjadi sangat kontroversi. Kenapa? Karena memang berbicara Tritunggal itu, nah itu memang perlu kita imani kalau membahas itu. Kenapa? Karena yang berbicara Tritunggal di situ di kitab tidak sangat jelas. Kalau memang kita tidak mengimani, kita tidak benar-betul mau mengerti dalam ayat yang ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru, mulai nubuat sampai dia turun ke surga dan kebangkitan, itu memang sangat sulit. Tetapi menurut saya di situ ada yang namanya ada dua pribadi, dalam arti bukan dua pribadi, ada dua, yaitu keilahian, yaitu 100% keilahian, 100% sebagai manusia, seperti itu. Dan itu memang sangat sulit untuk kita memahami, kembali lagi tanpa kita mengimani. Itu sangat sulit memang, karena bagi Kristen pun yang sudah
setiap hari ke gereja itu bisa tidak mengerti. Sangat, jangankan Bang Zuma atau mungkin teman-teman, tapi saya rasa Bang Zuma orang sangat berpendidikan, sudah sangat mengerti tentang Alkitab. Tetapi jangankan itu, para ahli-ahli Taurat itu di zaman itu, Tuhan Yesus mengerti, mereka sangat paham betul tentang Taurat. Tetapi berbicara pemahaman tentang kitab, kembali lagi, itu kita kalau tidak mengimani, tidak minta pimpinan khusus, itu menurut pandangan saya pasti kita akan sulit itu. Jadi kembali lagi, jadi bukan hanya di luar Kristen, tetapi orang Kristen saja pun mungkin bisa kurang memahami tanpa mengimani dan betul-betul mempelajari seperti itu. Itu sih Bang. Gimana? Pertanyaan saya sudah berapa kali Bang saya ulang? Iya, mengenai keselamatan itu kan. Itu kalau berbicara keselamatan itu jelas, tanpa kita mengimani tidak ada keselamatan. Jadi Ya, kalau ada nggak keselamatan apabila orang itu menyembah makhluk? Nah, itu kalau kita berbicara makhluk tadi, kembali lagi. Yesus kan makhluk Bang, Yesus itu makhluk. Betul. Nah, ada nggak keselamatan menyembah makhluk? Kalau yang saya sampaikan tadi, apabila kita melihat sisi dari tanpa keimanan, itu pasti kita menyatakan makhluk 100% tanpa ada keilahiannya. Tetapi kalau kita mengimani yang dimana bahwa dia ada keilahiannya 100%, 100% juga manusia yang dimana dia diutus sebagai penebus dosa di dunia ini, itu yang pastinya. Karena keilahian 100%-nya itu menuntut dia supaya hidup tanpa dosa di situ. Nah, di situ mengatakan Yesus kan mengaku manusia tuh Bang. Betul. Yang mengatakan Yesus itu punya keilahian 100% itu siapa? Kalau berbicara 100% keilahian, sudah jelas di situ pada saat sebelum di kejadian Maria, itu tentang nubuat sudah jelas pada perjanjian lama, urutannya sampai dengan perjanjian baru, yang dimana Maria memang dilakukan istilahnya shock terapi tentang munculnya malaikat itu yang pastinya saya rasa Bang Zuma paham lah, yang namanya orang Majus datang itu bukan orang Majus yang datang, itu pun itu orang pakar bintang yang dimana dari Timur Tengah, kalau setahu saya mungkin dari area Arab mungkin. Nah, karena mereka di saat paling pintar, pakar bintang itu menemukan tentang kejadian Tuhan Yesus lahir, karena waktu itu dari kerajaan Romawi memang mencari itu yang namanya kabar Mesias seperti itu. Ya, sisi keilahiannya mana Bang? Ya, itu tadi saya bilang, kalau berbicara sisi keilahian, yaitu rentetan cerita mulai dari nubuat sampai dengan datangnya orang-orang Majus itu tanda-tanda yang dimana memang dia dinyatakan ada sisi keilahiannya itu. Nah, kalau berbicara itu dia. Sisi keilahiannya mana? Yang mana sisi keilahian Yesus itu yang mana? Kalau saya berbicara keilahian ini kan kita harus bongkar ayat lagi. Nah, ini tetapi yang pastinya di sini kalau rentetan cerita nubuat, Bang Zuma pasti tahu mulai dari Yesaya sampai dengan nubuat keilahiannya Yesus itu di mana ada nubuat keilahian? Tuhan mana ada dinubuatkan Tuhan Bang? Yang dinubuatkan itu manusia. Yang saya tanya keilahian artinya ketuhanannya Yesus itu mana? Katanya 100%. Kalau 100% kan tinggal ditunjukin aja. Sama seperti ketika saya ditanya, Bang Zuma Anda mengimani Yesus 100% manusia? Yes, tunjukkan. Dia manusia. Buktinya dia lahir manusia, dilahirkan manusia, dia makan sebagai manusia, dia berbicara sebagai manusia, dia tidur sebagai manusia. Manusia. Nah itu nyata, jelas. Tapi kalau 100% sisi keilahiannya yang mana? 1% aja tunjukkan, jangan 100. Terlalu banyak itu, terlalu ngoah. 1 aja, ada nggak? Sisi keilahian Yesus ada nggak? 1 aja, 1%. Nah, kalau bicara
cukup 1% aja, ya mungkin kita lihat dasaran aja. Kalau berbicara manusia ini kan kita hidup pastinya sudah jatuh di dalam dosa ya, Bang Zuma ya, yang dimana mulai dari Adam dan Hawa diturunkan ke bumi ya, menurut saudara saya Muslim. Kalau di Kristen kan dari Taman Eden. Nah, di situ sudah terlihat yang namanya manusia ini sudah terpisah dengan Allah karena dosa. Nah, di situ membuktikan bahwa turunnya Tuhan Yesus ini, atau mungkin di saudara saya Muslim Nabi Isa, yaitu hidup tanpa dosa, mulai dia sejak lahir sampai dengan terangkat di surga. Nah, itu sisi kemanusiaan, Bang, yang saya minta sisi keilahian. Lahir itu sisi kemanusiaan, manusia disunat dan seterusnya, itu sisi kemanusiaan. Yang saya minta ini sisi ketuhanannya Yesus, keilahiannya 1% aja. Ada nggak? Berbicara hidup tanpa dosa itu sudah membuktikan semua bahwa kambing juga hidup tanpa dosa, Bang. Apakah dia Tuhan? Aduh, sisi keilahiannya Yesus itu yang mana? Berbicara ciptaan yang paling mulia di bumi ini adalah manusia, yang dimana diciptakan serupa dengan oleh gambarnya. Sisi keilahiannya loh yang saya minta, bukan sisi kemanusiaannya. Iya, kalau kan sesumbar Kristen ini ingin melantik manusia Yesus menggantikan pencipta langit dan bumi. Kalian itu ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus, sehingga manusia Yesus Anda katakan 100% Tuhan. Itu pekerjaan siapa itu yang suka kayak gitu? Yang menginginkan menyamai pencipta, menggantikan pencipta dengan yang bukan pencipta. Silakan. Nah, gini Bang. Coba tunjukkan 1% sisi ketuhanannya. Kembali lagi di awal tadi saya sampaikan, semua itu kembali lagi yang namanya keimanan. Tanpa kita tidak adanya iman, karena berbicara iman itu di Alkitab sama Bang. Kalau Anda percaya seekor sapi, bahwa sapi itu 100% sapi, 100% Tuhan, sama, nggak ada bedanya itu. Nggak bisa lagi berarti kita diskusi, karena Anda sudah mengatakan itu iman, itu percaya. Ya sudah, orang mau percaya asbak rokok itu 100% Tuhan, kalau modal percaya aja bisa aja. Silakan aja, itulah derajat imannya orang Kristen. Itulah. Orang Kristen ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan sosok manusia Yahudi. Itulah kalian. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Itulah kalian Kristen. Makhluk yang ingin menggantikan pencipta langit dan bumi dengan manusia Yesus. Kalian ini adalah keturunan Helal bin Zakar, sang bintang timur.